Lembaga perwakilan, siapa mereka dan apa perannya? Apa itu lembaga perwakilan? Nah, gambar ini sedang berlangsungnya rakyat sedang memilih wakilnya dalam pemilu. Jadi guys, lembaga perwakilan itu ibarat jembatan antara rakyat dan pemerintah. Kita memilih mereka lewat pemilu, lalu mereka yang menyampaikan suara kita dalam pemerintahan. Kedudukan lembaga perwakilan dalam sistem pemerintahan. Ilustrasi ini menggambarkan seorang presiden dan DPR berdiri terpisah, menunjukkan bahwa mereka punya kekuasaan sendiri. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya di sistem presidensial ini, rakyat memilih presiden dan anggota parlemen secara langsung. Presiden nggak bisa dicopot sembarangan oleh parlemen. Nah, kalau sistem parlementer, rakyat cuma memilih anggota parlemen, lalu parlemen yang memilih Perdana Menteri. Dan kalau pemerintahan dianggap gagal, parlemen bisa mengganti Perdana Menteri kapan saja. Jadi, sistem mana yang lebih baik antara presidensial dan parlementer? Dari kedua itu, kita harus benar-benar mengetahui dan secara rinci agar tidak mudah dibohongi. Sekarang, kita tahu lembaga perwakilan itu apa, tapi apa saja hak dan kewajiban mereka, yuk lanjut kita lihat. Nah, Sobat Demokrasi, tahukah kalian di dalam lembaga perwakilan juga ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para anggotanya loh? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, Sobat, lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan DPRD memiliki beberapa hak penting antara lain yang pertama yaitu hak legislasi. Hak legislasi merupakan kekuasaan untuk membentuk, mengusulkan, membahas, dan mengesahkan undang-undang. Yang kedua, hak anggaran. Hak anggaran berfungsi untuk menyusun dan menyetujui anggaran negara demi kepentingan rakyat. Yang ketiga, hak pengawasan. Hak pengawasan bertujuan mengontrol jalannya pemerintahan agar sesuai dengan konstitusi dan kepentingan publik. Keempat, hak imunitas. Hak imunitas yaitu perlindungan hukum atas pendapat atau pernyataan yang disampaikan dalam sidang resmi. Hak ini bertujuan menjaga kebebasan anggota dalam menjalankan tugasnya tanpa ancaman hukum selama berada dalam lingkup tugas resmi mereka. Namun, selain hak, ada juga kewajiban yang harus dijalankan oleh lembaga perwakilan. Nah, Sobat, kewajiban yang dijalankan oleh lembaga perwakilan yaitu yang pertama, memperjuangkan aspirasi rakyat. Artinya, setiap keputusan harus mencerminkan kepentingan masyarakat. Yang kedua, menjalankan tugas dengan transparan. Artinya, wajib terbuka kepada publik dan bebas dari korupsi. Yang ketiga, mengawasi pemerintah dengan objektif. Artinya, harus memastikan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif sesuai dengan hukum dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, bekerja sesuai dengan konstitusi, tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau melanggar sumpah jabatan. Nah, Sobat, perlu kita perhatikan ketika hak dan kewajiban ini dijalankan dengan baik, maka keseimbangan pemerintah dapat terjaga dan rakyat bisa merasakan manfaatnya. Namun, jika terjadi penyimpangan, maka kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan pun bisa menurun. Jadi, Sobat Demokrasi, penting bagi kita untuk memahami hak dan kewajiban lembaga perwakilan agar bisa ikut mengawal jalan pemerintahan. Jangan lupa ya, untuk tetap kritis dan aktif berpartisipasi dalam demokrasi. Alat-alat kelengkapannya Alat-alat kelengkapannya apa saja sih? Baik, yang pertama itu ada pemimpin lembaga, terdiri dari ketua dan wakil ketua yang bertanggung jawab atas jalannya lembaga perwakilan, seperti ketua DPR dan ketua MPR. Yang kedua itu ada komisi-komisi, dibentuk untuk membahas isu-isu spesifik seperti pendidikan, kesehatan, hukum, dan ekonomi. Komisi ini membantu dalam pengambil keputusan yang lebih terfokus. Baik, ini selanjutnya ada contoh dari badan legislasi gimana cara mengatur dan merancang agar bisa disetujui. Yang ketiga itu adalah badan legislasi, bertugas untuk merancang dan menyusun undang-undang yang akan dibahas dan disahkan dalam sidang pleno. Yang keempat ada badan anggaran, tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi keuangan negara, termasuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Yang kelima itu ada badan kehormatan, memiliki fungsi untuk mengawasi etika dan perilaku anggota lembaga perwakilan, serta menindak pelanggaran kode etik yang terjadi. Dan yang terakhir itu ada badan kerjasama antar parlemen, berperan dalam menjalin hubungan dan kerjasama dengan parlemen negara lain dalam berbagai forum internasional.
Lembaga perwakilan adalah institusi yang mewakili suara rakyat dalam sistem pemerintahan. Tujuannya supaya kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Yang pertama adalah DPR. DPR adalah lembaga yang mewakili rakyat secara nasional. Mereka membuat undang-undang, menyetujui anggaran negara, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Anggotanya dipilih langsung oleh kita dalam pemilu. Lalu yang kedua ada DPD. Berbeda dengan DPR, kalau DPR mewakili seluruh rakyat, DPD fokus kepada kepentingan daerah. Misalnya bagaimana pembangunan di Sumatera, Kalimantan, atau Papua bisa lebih diperhatikan. Lalu yang terakhir ada MPR. MPR ini adalah gabungan dari DPR dan DPD. Mereka punya tugas khusus seperti mengubah undang-undang dasar dan mengangkat presiden serta wakil presiden jika terjadi keadaan darurat. Tapi nggak semua negara punya sistem seperti di Indonesia. Ada dua sistem utama dalam parlemen dunia, yaitu unikameral dan bikameral. Unikameral ialah satu kamar, yang berarti beberapa negara hanya memiliki satu lembaga perwakilan yang disebut sistem unikameral. Contohnya adalah Swedia dan Korea Selatan. Sistem ini lebih sederhana dan cepat dalam membuat keputusan. Sebaliknya, ada juga sistem bikameral di mana parlemen terdiri dari dua lembaga. Contohnya Amerika Serikat yang punya House of Representatives dan Senat. Sistem ini memastikan bahwa keputusan lebih seimbang dan mempertimbangkan banyak perspektif. Hai teman-teman, pernahkah kalian merasa bingung dengan berbagai sistem pemilu yang ada di dunia? Mengapa ada negara yang menggunakan sistem distrik, sementara yang lain memakai sistem proporsional? Yuk kita bahas satu persatu supaya kalian lebih paham. Secara umum, sistem pemilu dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu sistem organis dan sistem mekanis. Sistem organis lebih menekankan keterwakilan kelompok atau komunitas tertentu. Misalnya, jika ada kelompok minoritas dalam suatu masyarakat, sistem ini memastikan mereka tetap memiliki wakil di parlemen. Sedangkan sistem mekanisme berfokus pada jumlah suara yang didapatkan. Semakin banyak suara yang diperoleh kandidat atau partai, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan kursi di parlemen. Nah, teman-teman, ada pun sistem mayoritas pluralitas. Nah, sistem mayoritas pluralitas ini seringkali digunakan dalam sistem distrik, yang dimana pluralitas berarti bahwa pemenang pemilu adalah kandidat yang memperoleh suara terbanyak, tetapi tidak harus lebih dari 50%. Misalnya, dalam suatu pemilihan, kandidat A memperoleh suara 40%, dan kandidat B memperoleh suara 35%, dan kandidat C memperoleh suara 25%. Yang dimana meskipun kandidat A tidak mencapai mayoritas 50% plus 1, ia tetap menjadi pemenang. Sistem ini cenderung sederhana dan mudah dipahami, tetapi bisa menimbulkan masalah jika suara terbagi secara tidak merata. Misalnya, ada kemungkinan bahwa sebagian besar pemilih sebenarnya lebih memilih kandidat lain, tetapi mereka kalah karena suaranya terpecah. Nah, selanjutnya teman-teman, ada pun sistem representasi proporsional yang dimana sistem ini mengukur kursi sesuai jumlah suara. Yang perlu kita ketahui teman-teman, sistem representasi proporsional ini adalah sistem yang membagi kursi di parlemen berdasarkan jumlah suara yang didapatkan oleh partai politik. Misalnya, dalam sebuah pemilu, partai A mendapatkan 40% suara, yang artinya mendapatkan 40% kursi di parlemen. Partai B mendapatkan 35% suara, yang artinya mendapatkan 35% kursi di parlemen. Partai C mendapatkan 25% suara, yang artinya mendapatkan 25% kursi di parlemen.
Sistem ini dianggap lebih adil karena memastikan bahwa setiap suara yang diberikan rakyat memiliki pengaruh langsung terhadap jumlah wakil yang terpilih. Nah, teman-teman, ada pun contoh negara yang menggunakan sistem ini. Yuk kita lihat. Indonesia yang menjadi salah satunya memakai sistem ini, teman-teman. Dan banyak juga sistem ini dipakai di negara-negara yang ada di Eropa. Mari belajar tentang sistem semi proporsional gabungan dua sistem. Apa aja sih ilustrasi pemilu yang menunjuk dua cara perolehan kursi? Mari kita coba lihat materi selanjutnya. Gabungan dua sistem. Yang pertama itu adalah sistem distrik dan yang kedua itu adalah sistem proporsional. Sistem distrik merupakan kandidat yang mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihan mendapatkan kursi. Sistem proporsional, kursi dibagi berdasarkan persentase suara partai di tingkat nasional atau daerah tertentu. Yang selanjutnya itu ada materi tentang sistem campuran kombinasi dua metode. Yang pertama itu ada peta negara yang menunjukkan dua metode pemilu berjalan bersamaan. Dan yang kedua itu adalah contoh negara yang menggunakan sistem ini, Jerman dan Meksiko.